me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Sally Aprintasari. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut jumpa lagi bersama saya Sally Aprintasari. Nah, tugas kali ini yaitu menceritakan tentang Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia, itu memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena Indonesia itu luas, Indonesia itu kaya, dan Indonesia itu beragam. Jadi, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sekilas tentang beberapa hal yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, tonton terus ya videonya sampai habis. Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia itu juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan karena Indonesia memiliki 17.504 pulau. Oleh sebab itu, Indonesia juga disebut dengan Nusantara. Indonesia merupakan negara dengan pendudukan terbesar di dunia keempat, dan Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia dengan 230 juta jiwa penduduknya beragama Islam. Populasi penduduk terbesar di dunia yang pertama diduduki oleh Tiongkok, yang kedua diduduki oleh India, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat yaitu Indonesia. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Nah, itu dia tadi 4 negara dengan populasi terbanyak di dunia. Kembali lagi pada materi kita, yaitu menjelaskan tentang Indonesia. Membicarakan Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena dari Sabang sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau yang biasa kita sebut dengan ras, Indonesia terdiri atas suku bangsa asli atau pribumi, yakni Mongoloid Selatan atau yang biasa kita sebut dengan Austronesia,
dan Melanesia, di mana suku bangsa Austronesia merupakan suku bangsa terbanyak dan terbesar jumlahnya. Suku ini mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifiknya, suku ini merupakan suku terbesar yang mendiami daerah Jawa dengan populasi 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Teman-teman semua masih ingat dengan semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan inilah yang mempersatukan kita di antara keberagaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Pada tahun 2018, Indonesia mencatat sebanyak 86,70% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Tempat peribadahannya disebut dengan masjid. Sebanyak 10,72% penduduk Indonesia menganut agama Kristen. Umat Kristen di Indonesia beribadah di gereja. Kurang dari 7,60% penduduk Indonesia menganut agama Protestan. Umat Kristen Protestan di Indonesia beribadah pada hari Minggu di gereja. Kurang dari 3,12% penduduk Indonesia menganut agama Katolik Roma. Umat Katolik Roma beribadah di gereja pada hari Minggu. 1,74% penduduk Indonesia menganut agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Pura memiliki gerbang dan punya tata cara sendiri untuk memasukinya. Banyak 0,77% penduduk Indonesia menganut agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara. Vihara juga bisa disebut dengan wihara. Ada juga yang menyebutnya dengan kuil. 0,03% menganut Konfusianisme. Atau agama Konghucu adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikaburkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. 0,04% penduduk Indonesia menganut agama kepercayaan. Nah, itu dia tadi beberapa agama yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas beberapa kuliner yang ada di Indonesia. Karena kekayaan alam Indonesia dan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki beberapa kuliner yang khas di setiap daerahnya masing-masing. Tapi kali ini kita akan membahas 3 kuliner yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Karena 3 makanan ini merupakan makanan istimewa dan unik. Yang pertama ada lumpia. Lumpia ini merupakan makanan dari Semarang yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2014. Lumpia adalah makanan ringan yang terbuat dari lapisan tipis gandum yang diisi dengan aneka daging dan sayuran. Yang kedua ada rendang.
Rendang yang sudah diyakini ada sejak tahun 1550 Masehi merupakan makanan olahan daging dan masuk dalam kategori makanan terlezat di dunia. Makanan khas Minangkabau ini terbuat dari daging yang dimasak dengan santan dan berbagai macam rempah sampai kuahnya kering. Yang ketiga ada tempe. Nah, makanan murah Indonesia ini juga terkenal karena mengandung gizi dan vitamin yang banyak. Tempe adalah makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah difermentasikan. Makanan asli Indonesia ini terkenal kaya akan gizi dan berbagai vitamin yang bermanfaat untuk tubuh. Dan sering dijadikan berbagai macam olahan masakan yang lezat. Nah, itu dia tadi 3 makanan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang bernilai harganya. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat wisata yang terkenal di dunia yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat wisata yang sudah Sally pernah kunjungi. Yang pertama ada Prambanan, yang kedua ada Gunung Bromo, dan yang ketiga ada Pantai Parangtritis atau Pantai Selatan. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan atau tempat wisata, untuk tahun ini kalau bisa jangan wisata dulu ya teman-teman. Karena pada tahun ini seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi wabah atau virus yang berbahaya yang bernama virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan corona. Yaitu virus ini sampai sekarang belum ditemukan obat atau vaksinnya. Karena virus COVID-19 ini masih melanda di Indonesia, jadi liburannya kita tunda dulu ya teman. Dan untuk lebih serunya, kali ini kita akan membahas beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu seperti tari pende dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, dan masih banyak beberapa tarian lagi. Kalau untuk dari Lampung sendiri, di sini Sally akan memberikan foto atau contohnya, yaitu dari Sally sendiri. Karena beberapa tarian daerah yang ada di Lampung, Sally sudah pernah menarikannya. Nah, untuk info selanjutnya, simak terus ya videonya. Itu dia beberapa hal menarik yang ada di Indonesia. Cukup sampai di sini dulu ya teman perjumpaan kita kali ini dalam pembahasan tentang ceritakan Indonesia. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be done.